Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-274 dari surah Al-Baqarah, yaitu masih lagi menerangkan tentang menafkahkan harta. Dan ayat ini adalah ayat yang terakhir dalam satu rangkaian ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang menafkahkan harta. Dahulu telah dimulai dari mathalul ladzina yunfikuna amwalahum, berkaitan tentang menafkahkan harta. Itu adalah permulaan ayat tentang menafkahkan harta. Dan ini pula adalah ayat yang terakhir dalam rangkaian ini yang menjelaskan tentang menafkahkan harta, yang jumlahnya 14 ayat. Jadi 14 ayat secara berurutan menerangkan tentang menafkahkan harta, dan ini adalah ayat yang terakhir. Pada ayat yang terakhir ini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mau menafkahkan harta mereka dan senantiasa menafkahkan harta mereka kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun, malam ataupun siang, dengan cara sembunyi-sembunyi ataupun dengan cara terang-terangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menerangkan dengan terperinci perkara-perkara yang berkaitan dengan menafkahkan harta, pada ayat yang terakhir ini pula menerangkan tentang perkara menafkahkan harta secara umum, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghendaki secara umum hendaklah orang yang memiliki harta segeralah menafkahkan harta, karena harta tersebut apabila dinafkahkan maka ia adalah sebenarnya bekal kita untuk hari yang kekal. Bekal kita sebenarnya bukanlah yang kita miliki ketika hidup kita di dunia ini, tidak. Karena bekal yang kita miliki ketika kita hidup di dunia ini untuk kita, untuk makan minum kita, untuk kepentingan hidup kita di dunia ini, maka dia pada satu ketika akan berakhir. Sementara apabila kita nafkahkan, kita sedekahkan, kita berikan kepada orang yang memerlukan, maka pahalanya berlipat kali ganda, seperti yang diterangkan sebelum ini, sampai 700 kali lipat, bahkan lebih banyak lagi dari itu. Dan ia tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang tersimpan di sisi Allah tidak akan pernah berkurang, bahkan ia akan bertambah-tambah dan akan terpelihara. Maka ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang terpujinya orang-orang yang senantiasa menafkahkan harta mereka, sebab mereka adalah orang yang bijak.
orang yang cerdik, orang yang pandai di dalam memanfaatkan harta yang mereka miliki. Harta dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian. Mereka mampu untuk menafkahkannya, menyedekahkannya, maka mereka berhasil dalam ujian. Nah, Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tentang menafkahkan harta ini dengan seruan secara umum dan dengan memuji orang-orang yang menafkahkan harta. Nanti kita akan lihat ayat ini dengan lebih terperinci melalui tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah berfirman, alladzina yunfikuna amwalahum, orang-orang yang menafkahkan harta mereka, bil-laili wan-nahar, di waktu malam dan di waktu siang, sirran wa 'alaniyah, secara sembunyi-sembunyi dan juga secara terang-terangan. Falahum ajruhum, maka bagi mereka pahala mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim, dan tidak ada ketakutan atas mereka. Wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka berduka cita atau bersedih hati. Kita lihat terjemahan dari awal ayat. Orang-orang yang menafkahkan harta mereka di waktu malam dan siang dengan cara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, maka bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada ketakutan atas mereka, dan tidak pula mereka berduka cita. Apabila kita lihat ayat ini nampak menjelaskan menafkahkan harta secara umum. Apabila kita lihat ayat sebelumnya menerangkan tentang perincian-perincian dalam perkara menafkahkan harta. Umpamanya ayat sebelum ayat ini tentang orang yang menerima pemberian, yang menerima sedekah atau yang menerima zakat. Diterangkan tentang sifat yang terpuji pada orang yang menerima, yaitu mereka tidak mau meminta-minta, menahan diri dari meminta-minta. Meskipun ada orang yang tidak mengetahui keadaan mereka, menyangka bahwasanya mereka itu adalah orang yang kaya, padahal sebenarnya mereka adalah orang miskin. Karena mereka menahan diri dari meminta-minta, maka diterangkan dengan terperinci. Tapi jangan dikatakan apabila menahan diri dari meminta-minta tidak ada orang yang tahu keadaan mereka. Ada orang yang tahu keadaan mereka. Orang yang memiliki ilmu yang mendalam atau yang memiliki pengetahuan yang luas, memiliki iman yang kuat, memiliki firasat, maka orang yang menahan diri meminta-minta itu diketahui oleh mereka itu. Maka apabila diketahui, maka mereka akan mendapatkan sedekah, mereka akan mendapatkan pemberian meskipun mereka tidak memintanya, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepada orang tertentu tentang keadaan mereka. Jadi nampak pembahasan secara terperinci pada si penerima sedekah. Dan juga ayat sebelumnya menerangkan tentang si pemberi sedekah dengan terperinci. Kemudian juga menerangkan tentang cara bersedekah dengan terperinci. Kemudian juga menerangkan tentang harta yang disedekahkan secara terperinci. Nah, ayat ini setelah ayat-ayat yang menerangkan tentang menafkahkan harta secara terperinci, ayat ini menjelaskan tentang menafkahkan harta secara umum, seakan-akan ayat ini adalah sebagai kesimpulan setelah Allah menerangkan tentang berbagai perkara yang berkaitan dengan menafkahkan harta. Jadi nampak firman Allah ini sebagai satu kesatuan. Dan memang apabila kita perhatikan urutan-urutannya sangat rapi sekali, sangat teratur sekali. Dan
kita akan mendapatkan pesan yang jelas tentang menafkahkan harta. Mudah-mudahan dengan petunjuk yang jelas ini bisa menjadi bimbingan bagi kita dalam perkara menafkahkan harta. Ayat ini juga sebagai pujian kepada orang-orang yang senantiasa menafkahkan harta, karena dalam ayat ini disebutkan tentang waktu dan disebutkan tentang keadaan. Waktu yang disebutkan waktu malam dan waktu siang. Kalau disebut malam dan siang, maka bermakna semua waktu, karena waktu itu hanya ada dua saja, kalau tidak malam, siang. Jadi apabila mereka menafkahkan harta mereka itu malam dan siang, maknanya mereka menafkahkan harta sepanjang masa. Selagi ada harta di tangan mereka, mereka menafkahkannya, tidak peduli malam ataupun siang. Apabila berkeinginan menafkahkan harta malam, tidak menunggu siang. Apabila ingin menafkahkan harta siang, apabila ingin menafkahkan harta di waktu malam, meskipun masih berada di siang hari, maka tidak akan menunggu malam. Siang itu juga mereka akan menafkahkan harta, karena mereka ingin menafkahkan harta di sepanjang masa, sepanjang waktu. Setelah waktu, Allah terangkan pula keadaan. Ada dua keadaan seseorang ketika menafkahkan harta, yaitu ketika menafkahkan harta keadaannya tidak dilihat oleh orang lain, bermakna dia sembunyi-sembunyi menafkahkan harta. Ataupun ketika menafkahkan harta itu dilihat oleh orang lain. Nah, dua keadaan. Kita pasti ketika menafkahkan harta, salah satu di antara dua keadaan. Sama ada orang melihat kita, baik itu orang melihat kita ataupun orang tidak melihat kita. Nah, kita tidak akan menunggu orang tidak melihat kita dulu baru kita menafkahkan harta. Tidak, itu namanya menangguhkan menafkahkan harta. Nah, ada orang melihat, tak ada orang melihat, tidak peduli. Apabila memang sudah ada keinginan menafkahkan harta, harta sudah ada di tangan, maka kita pun menafkahkan harta. Orang yang seperti ini, yang tidak menangguh-nangguh dalam menafkahkan harta, adalah orang yang terpuji. Maka ayat ini adalah ayat pujian terhadap orang yang menafkahkan harta tanpa melihat masa, tanpa melihat waktu, kemudian tanpa melihat keadaan. Ini ringkasan ayat. Sekarang kita pergi ke tafsir yang lebih terperinci. Alladzina yunfikuna amwalahum, orang-orang yang menafkahkan harta mereka. Ayat ini adalah ayat pengkhabaran. Ayat pengkhabaran. Siapa yang dikhabarkan? Yang dikhabarkan adalah orang-orang yang menafkahkan harta mereka. Kapan mereka menafkahkan harta mereka? Malam dan juga siang. Bagaimana mereka menafkahkan harta mereka? Sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Kemudian Allah kabarkan, mereka yang menafkahkan harta seperti itu, Allah kabarkan, bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Nah, apabila bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka, maka mereka adalah orang yang terpuji, karena orang yang telah mendapatkan pahala, dan pahala itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka adalah orang yang terpuji, yaitu orang yang berbuat baik. Dengan perbuatan baik mereka, maka mereka mendapatkan pahala. Jadi ayat ini adalah ayat yang berbentuk pengkhabaran. Allah kabarkan, seperti itu orang yang baik, maka hendaknya seperti itu pula lah kamu, wahai hamba-hambaku. Nah, kalau kita bawa kepada diri kita masing-masing, seperti itu pula lah hendaknya diri kita. Ada uang sekarang, berikan sekarang, jangan tunggu siang. Boleh jadi sampai siang uang yang ada sekarang sudah habis atau hilang, maka berikan sekarang. Nah, ketika memberikan, jangan pula apabila kita memberikan semua sampai setelah itu kita pula meminta-minta. Tidak, berikan sekedar mana yang kita mampu untuk memberikan, sehingga kita masih lagi punya bekalan dan kita masih dapat lagi menjalankan kehidupan dengan harta yang kita miliki. Tapi ada orang tertentu yang memiliki keyakinan yang sempurna, bahkan mampu memberikan hartanya setengah.
dari harta yang dimiliki. Ada orang tertentu hanya secukupnya saja diberikannya, mungkin 2,5%, mungkin 5%. Tapi ada orang tertentu seperti Umar bin Khattab memberikan hartanya setengah dari harta yang dimiliki. Kalau ia punya uang 200 juta, ia berikan 100 juta. Kalau dia punya rumah 2, dia berikan 1. Bagaimana kita? Punya rumah 2, mampu berikan 1? Kalau ia punya kendaraan 2, ia berikan 1. Setengah. Ada pula yang lebih hebat dari itu, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mampu memberikan harta semuanya. Sampai Rasulullah pun bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Ku tinggalkan Allah dan Rasulnya." Maknanya kalau harta sudah tak ku tinggalkan lagi. Habis sudah harta ku berikan. Nah, yang ku tinggalkan bersama mereka Allah dan Rasulnya. Nah, jadi ada orang tertentu mampu memberikan harta mereka dengan banyak, tapi ada orang tertentu hanya mampu memberikan hartanya yaitu yang lebih dari keperluannya. Tapi adalah tercela kalau sudah berlebih-lebih tapi masih juga belum mau menafkahkan harta. Ini disebut bakhil, yaitu orang yang menahan harta mereka. Di dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan jumlah harta yang dinafkahkan. Coba lihat, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar. Orang-orang yang menafkahkan harta mereka di waktu malam dan siang. Ada disebutkan di sini menafkahkan harta yang banyak, harta yang sedikit? Tidak. Apabila Allah tidak menyebutkan jumlahnya, maka terpulang kepada kita masing-masing lah. Mampu kita berapa menafkahkan harta? Nafkahkan. Sekarang berapa? Sekarang 1.000 rupiah, 1.000 rupiah. 5.000, 5.000. 10.000, 10.000. Karena tidak disebutkan jumlahnya. Dan jangan pada masa-masa tertentu saja. Karena ada orang yang menafkahkan hartanya pada bulan Ramadan saja. Lewat Ramadan tidak lagi menafkahkan harta. Tidak. Apabila disebut di sini bil-laili wan-nahar, malam dan siang, bermakna sepanjang waktu bulan Ramadan ataupun setelah bulan Ramadan. Sepanjang waktu, sepanjang hari, di sepanjang tahun. Sedikit ataupun banyak. Alladzina yunfikuna amwalahum, orang-orang yang menafkahkan harta mereka. Kita sudah terangkan makna harta. Mengapa ramai manusia menyukai harta, mencintai harta, sehingga sebahagian dari mereka enggan untuk menafkahkan harta? Karena tabiat harta itu sendiri. Amwal, harta. Harta dalam bahasa Arab amwal, amwalahum. Mengapa harta disebut harta? Harta disebut harta karena tabiatnya bertambah-tambah. Makna amwal yatamawwal. Yatamawwal itu bertambah, harta itu bertambah-tambah. Kalau kita berdagang dimulai dengan modal 1 juta, kemudian dapat untung, jadi berapa? Jadi 2 juta, jadi berapa? 3 juta. Bertambah-tambah sampai 100 juta, sampai 1 miliar. Dari kedai kecil yang disewa, sekarang sudah kedai milik sendiri. Kemudian sudah ada cabang-cabang pula di setiap kota. Itu memang tabiat harta, bertambah-tambah. Sekarang yang bertambah-tambah itu diberikan kepada orang lain. Kalau di tangan kita dia bertambah-tambah, tapi yang bertambah-tambah itu diberikan kepada orang lain. Hanya orang tertentu yang mampu untuk memberikannya kepada orang lain. Karena kalau melihat kepada tabiat harta itu sendiri, kalau melihat kepada tabiat harta itu sendiri, beratlah untuk memberikan kepada orang lain. Habislah saya nanti lagi kalau saya berikan terus kepada orang lain. Karena dia melihat kepada harta itu. Tapi kalau melihat kepada yang memberi harta itu, disinilah mengapa orang beriman mudah menafkahkan harta, karena dia melihat kepada yang memberi harta.
tidak melihat kepada tabiat harta itu. Kalau melihat kepada yang memberi harta, Allah telah menetapkan janjinya dalam ayat sebelum ini sudah kita terangkan. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kamu nafkahkan, Allah akan ganti. Banyak dinafkahkan, banyak gantinya. Sedikit dinafkahkan, sedikit gantinya. Maka tadi jawaban Abu Bakar, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Kuberikan semua hartaku, Allah dan Rasulnya yang akan menggantikan semua yang kuberikan itu. Tapi sekali lagi, tak semua orang sampai ke tahap keimanan yang seperti itu. Itu keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kalau tak sampailah kepada keimanan Abu Bakar As-Siddiq yang memberikan semua harta, paling tidak 2,5% sajalah yang wajib itu. Karena yang wajib itu pun masih banyak pada hari ini yang belum lagi mengeluarkannya. Tapi jangan cukup dengan yang wajib-wajib, dengan yang sunat-sunat. Karena yang dimasukkan dalam ayat ini sebenarnya bukan yang wajib. Karena kalau yang dimasukkan dengan yang wajib, tidaklah bermakna sirran wa alaniyatan. Tidaklah bil laili wan nahar. Karena kalau bil laili wan nahar, malam dan siang, bermakna setiap hari. Sementara yang wajib itu kapan? Sekali setahun saja. Maka ulama tafsir menyebutkan ayat ini menerangkan tentang, bukan tentang zakat, tetapi menerangkan tentang sedekah sunat yang dikeluarkan sepanjang masa. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar. Orang-orang yang menafkahkan harta mereka di waktu malam dan siang, sirran wa alaniyah, dengan cara sembunyi-sembunyi ataupun dengan cara terang-terangan. Di sini sirran berbaris di atas, wa alaniyatan dan juga berbaris di atas, dia adalah sebagai hal. Dalam kaidah bahasa Arab, hal itu menerangkan keadaan. Jadi dalam keadaan bagaimanapun, nafkahkan harta. Dalam keadaan orang tidak melihat, nafkahkan harta. Dalam keadaan orang melihat pun juga menafkahkan harta. Jangan tunggu orang tak melihat dulu baru menafkahkan harta. Jangan. Kalau di tempat ramai, kapan akan menafkahkan harta? Karena orang akan melihat terus. Umpamanya pada waktu hari raya, kita berada di padang, umpamanya di lapangan. Kemudian ada orang yang meminta sedekah, sementara orang ramai di lapangan. Kapan kita akan memberikan sedekah kita kepada orang yang meminta sedekah tersebut? Tunggu orang habis dahulu. Kapan baru akan habis dari lapangan yang luas itu, yang orang ramai berkumpul di situ? Maka jangan tunggu keadaan tertentu dalam menafkahkan harta. Dalam keadaan bagaimanapun, nafkahkan harta. Jadi ayat ini bisa kita berikan judulnya, senantiasalah menafkahkan harta, kapanpun waktunya, bagaimanapun keadaannya. Disebutkan malam dulu baru siang, disebutkan sembunyi-sembunyi dulu baru terang-terangan. Maka ada juga ulama tafsir memberikan penjelasan, kalau disebut malam dulu baru siang, maka utamakan yang sembunyi-sembunyi, karena malam hari orang tak nampak. Kalau siang hari orang melihat, sembunyi-sembunyi dari terang-terangan. Karena yang sembunyi-sembunyi itu lebih baik dari yang terang-terangan, karena lebih menjaga keikhlasan orang yang memberi dan lebih menjaga hati orang yang menerima. Karena biasanya orang yang punya kelembutan hati, dia tidak suka diberi apabila dilihat oleh orang lain. Nah, kalau kita memberinya sedekah, dia lihat kiri kanan dahulu, karena dia tidak suka ketika kita memberi ada orang yang melihatnya. Apa sebab? Sebab tabiat orang yang memiliki hati yang lembut itu tak mau menjadi tangan di bawah. Karena dalam hadis Nabi, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla.
Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Maka orang yang memiliki hati yang lembut tak mau jadi tangan yang di bawah. Kalau tidak terpaksa, tak mau. Oh, jangan kepada saya lah, kepada orang lain saja. Mungkin orang lain banyak yang lebih memerlukan. Nah, dia menolak. Itu orang yang memiliki hati yang lembut. Tapi kalau orang yang tamak, biar orang lain tak dapat, asal dia yang menerimanya. Dia tidak lihat orang lain dulu, padahal orang lain banyak yang lebih memerlukan darinya. Billaili wan nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim. Maka bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Maka bagi mereka, sebenarnya kata maka ini tak perlu di dalam ayat ini. Apa sebab tidak perlu? Sebabnya adalah ayat ini hanyalah ayat khabariyah, ayat mubtada khabar. Kalau ayat mubtada khabar tak perlu pakai fa. Fa itu dipakai kalau ayat itu syartiyah. Ayat syartiyah maknanya ayat bersyarat. Siapa yang rajin belajar, maka itu ayat syartiyah, baru sesuai kata maka di situ. Maka akan lulus ujian, akan berhasil. Ayat ini bukan ayat syartiyah. Orang-orang yang menafkahkan harta mereka di malam dan siang hari, dengan terang, dengan sembunyi atau terang-terangan, maka bagi mereka. Padahal ini ayat pengkhabaran saja. Maka ulama tafsir pun menyebutkan fa di sini bukan fa untuk menerangkan jawab syarti, jawab dari yang sebelumnya, tidak. Fa di sini adalah litanbih, untuk memberikan peringatan bahwasanya yang akan disebutkan setelah fa itu betul-betul pasti akan didapatkan. Litanbih ala istihqaqil ajri alal munfiq, yaitu fa yang menerangkan bahwasanya pahala itu pasti akan didapatkan oleh orang yang menafkahkan harta. Jadi untuk menerangkan kepastian itu ditambahlah kata fa, yang semestinya kalau ikut kaidah biasa tak perlu ada fa di situ. Tapi mengapa perlu ada fa juga di situ? Karena yang berfirman adalah Allah. Ketika Allah meletakkan fa di situ pasti ada tujuannya. Apa tujuannya? Memastikan bahwasanya pahala pasti didapatkan apabila menafkahkan harta. Falahum, maka bagi mereka, sebenarnya cukup dengan lahum ajruhum inda rabbihim. Tapi apabila ditambah dengan kata fa, falahum ajruhum, maka bagi mereka, maka lebih pasti lagi bahwasanya bagi mereka itu memang pasti ajruhum, pahala mereka. Sebenarnya kata ajruhum bukan maknanya pahala. Ajrun itu maknanya upah atau gaji. Apa makna upah? Upah ini adalah balasan ke atas pekerjaan yang telah dilakukan. Banyak bekerja, banyak upah. Sedikit bekerja, sedikit upah. Tak bekerja, tak ada upah. Maka ketika disebut di sini ajruhum, upah mereka, bermana kaitan dengan harta yang mereka nafkahkan. Jadi harta yang dinafkahkan itu sebagai satu pekerjaan yang akan diberi upahnya. Banyak harta yang dinafkahkan, banyak upah. Sedikit harta yang dinafkahkan, sedikit upah. Mau upah banyak atau mau upah sedikit? Mau gaji banyak atau mau gaji sedikit? Gaji mau banyak, kerja mau sedikit. Harta yang dinafkahkan sedikit, tapi mau upah banyak? Oh tidak. Kalau mau upah banyak, maka sedekahkanlah harta banyak. Maka Allah gunakan kata ajruhum, berkaitan dengan pekerjaan. Upah kaitan dengan pekerjaan. Satu lagi, Allah gunakan kata upah. Upah itu adalah sesuatu yang mesti diberikan. Di dalam Islam, kalau kita mengambil satu buruh atau satu pekerja, pegawai, kita mesti berikan upahnya sebelum keringatnya kering. Itu satu kewajiban.
Kalau kita tak bayarkan, kita berdosa. Karena itu adalah hak pekerja, karena dia sudah bekerja. Mengapa Allah gunakan kata upah mereka? Untuk menerangkan adalah kewajiban bagi Allah untuk memberi mereka. Jangan mereka ragu-ragu bahwasanya harta yang mereka nafkahkan itu akan sia-sia begitu saja. Sebagaimana upah adalah hak yang akan kita dapatkan, begitu juga pahala dari harta yang kita nafkahkan adalah juga hak yang akan kita dapatkan. Allah ingin menggambarkan seperti itu. Tapi jangan pula difahami apabila seperti itu, maka nanti Allah menjadi yang diperintahkan. Ya Allah, hamba telah menafkahkan harta, maka tidak begitu maknanya. Maka dikatakan bahwasanya yang memasukkan kita ke dalam surga bukan sholat kita, bukan puasa kita, bukan zakat kita, tetapi adalah rahmat Allah, ampunan Allah. Mengapa? Supaya Allah tidak menjadi yang diperintah oleh manusia nanti di hari akhirat. Karena kalau ibadah kita yang masukkan kita ke dalam surga, maka orang yang banyak ibadatnya akan mengatakan, ya Allah, hamba dahulu ketika di dunia sudah banyak beribadah, maka masukkan hamba ke dalam surga. Maka ketika itu tidak nampak lagi lah keagungan dan kemuliaan Allah. Maka kita ulang sekali lagi, mengapa digunakan kata upah di sini? Sebenarnya tujuannya adalah untuk meyakinkan orang yang menafkahkan harta bahwasanya harta yang mereka nafkahkan itu tidak akan disia-siakan, pasti akan didapatkan kembali, akan diganti. Karena masih ramai pada hari ini orang yang berat sekali menafkahkan harta. Dari rumah tadi sudah berniat, sampai ke tempat menafkahkan harta tak jadi, berubah pikirannya. Ini disebabkan karena mungkin syaitan menggoda, mungkin karena hawa nafsu, mungkin karena keyakinan yang belum terbangun sempurna. Akhirnya menjadi ragu-ragu, akhirnya urung niatnya untuk menafkahkan harta. Maka ditekankan di sini, falahum ajruhum inda rabbihim, pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Jadi pahala itu di sisi Allah. Jadi pahala kita bukan di sisi kita, pahala kita di sisi Allah. Nah, kalau disebut pahala kita itu di sisi Allah, bermakna Allah yang akan menjaganya. Kalau pahala kita di sisi Allah, Allah akan menjaganya, memeliharanya, membanyakkannya, mengekalkannya. Karena apabila Allah itu kekal, kemudian pahala itu di sisi Allah yang kekal, maka pahala itu pun akan kekal. Dalam Al-Quran, wa ma indakum yanfad, apa yang ada padamu akan berakhir. Wa ma indallah baq, apa yang ada pada sisi Allah, ia akan kekal. Nah, sekarang pahala yang telah kita dapatkan melalui harta yang kita nafkahkan, pahala itu ada di sisi Allah yang kekal. Maka ada ulama yang mentafsirkan makna pahala mereka di sisi Tuhan mereka itu adalah surga. Karena surga itu di sisi Allah. Allah telah sediakan, wahai fulan, wahai hambaku, apabila engkau menafkahkan harta, maka untukmu surga yang ada di sisiku ini, yang kekal dan abadi. Kalau menafkahkan harta untuk surga, masih lagi berat menafkahkan harta? Tidak. Hanya orang karena ingin dunia sajalah berat menafkahkan harta. Kalau ingin surga, tak akan berat menafkahkan harta. Jadi ketika disebut inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, maka mereka menjadi bersemangat untuk menafkahkan harta, sebab pahalanya nanti akan tersimpan di sisi Allah, akan terjaga. Allah yang akan menjaganya, dan itu adalah satu kelebihan dan keistimewaan yang akan didapatkan. Ujung ayat, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu nanti di hari akhirat surga akan didapatkan. Kalau di dunia pula bagaimana?
Di dunia pula, la khaufun alaihim, tidak ada takut atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka berduka cita. Tidak ada takut, tidak ada sedih, tak ada duka cita. Yang membuat kita susah dalam menjalani hidup adalah satu takut, satu lagi sedih. Ini yang membuat kita sengsara dalam hidup. Takut. Takut apa? Takut sakit, takut miskin, takut lapar, takut mati. Nah, inilah ketakutan. Takut itu sesuatu perkara yang buruk yang akan terjadi. Takut. Apa perkara yang buruk? Miskin. Sekarang sudah miskin? Belum, tapi takut miskin itu sudah ada sekarang. Takut mati, sudah mati sekarang? Belum lagi, tapi takutnya itu sudah ada sekarang. Padahal belum mati lagi, takutnya sudah ada. Maka ialah suatu kesengsaraan. Mengapa mesti takut mati? Mati adalah satu yang pasti. Sampai masanya mati, tak perlu ditakuti. Maka orang yang tak takut mati senang hidupnya. Tapi orang yang takut mati sengsara hidup. Maka ketakutan itu adalah satu kesengsaraan. Orang yang menafkahkan harta tidak ada takut atas mereka. Apa sebab tidak takut? Sebab ketika menafkahkan harta, apa yang mesti ditakuti? Yang kita takuti itu azab, siksaan yang akan diberlakukan. Tidak akan mungkin orang yang menafkahkan harta itu akan diazab dan disiksa. Orang yang menahan harta yang akan diazab dan akan disiksa. Jadi apa maksud tidak ada takut atas mereka? Tidak ada takut atas mereka karena mereka adalah orang-orang yang terselamat dari azab dan siksaan yang akan diberlakukan. Sebab apa? Sebab menafkahkan harta. Maka dikatakan menafkahkan harta itu menolak azab dan siksaan. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka itu berduka cita atau bersedih hati. Apa makna sedih hati? Kalau tadi takut tidak suka kepada perkara buruk yang akan terjadi. Kalau sedih tidak suka kepada perkara buruk yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi. Kita tengok masam saja mukanya. Nah, apa hal ini wahai saudaraku? Allah, uangku hilanglah. Dia sedih. Uangnya hilang, sedih. Sedang berlaku atau telah berlaku. Kalau tadi takut, belum berlaku lagi. Ini sedih, uangnya hilang. Orang yang menafkahkan harta tak sedih. Meskipun harta itu sudah diberikannya, dia tak sedih. Apa sebab? Sebab ketika harta itu diberikan, sebenarnya dia jatuh ke tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jatuh ke tangan manusia, habis. Tapi kalau jatuh ke tangan Allah, tapi jangan pula fahami tangan Allah ini seperti tangan manusia. Maksudnya jatuh ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak akan sedih. Apa sebab? Sebab seperti yang kita terangkan sebelum ini, orang yang menafkahkan harta sama seperti berkebun di dataran yang tinggi. Berkebun di dataran yang tinggi, maka dapat hasil 2 kali lipat. Dengan hujan gerimis saja dapat hasil. Tak hujan pun juga dapat, karena dataran tinggi sudah subur. Apalagi kalau hujan pula turun di tempat itu, lebih subur lagi. Nah, akan sedihkah orang yang menafkahkan harta? Tidak, kalau memahaminya dengan tepat, dengan benar. Maka orang yang menafkahkan harta, la khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Tapi kalau tidak faham memang berat. Saya pernah berjumpa dengan salah seorang yang bertanya tentang zakat yang ia keluarkan. Ustaz, saya ada uang simpanan di bank. Apakah saya mengeluarkan uang simpanan saya itu setiap tahun? Karena uangnya sudah cukup nisab. Maka saya jawab, iya, setiap tahun. Kalau begitu habislah uang saya nanti, Ustaz. Karena setiap tahun potong 2,5%. Setiap tahun
potong 2,5%. Dalam fikirannya kalau dipotong terus 2,5%, maka habislah uang saya lagi. Dia tidak memahami sebenarnya ketika dipotong 2,5%, maka sebenarnya Allah memberikan kepadanya 700 kali lipat dari 2,5% itu. Badannya akan disehatkan, ahli keluarganya akan dikasihi dan disayangi, sehingga mereka pula dapat berkasih sayang sesama mereka yang harganya lebih mahal dari 2,5% itu. Kemudian apabila dia berusaha, usahanya pula mendatangkan keuntungan, dia tak tahu sebenarnya 2,5% yang dia keluarkan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih banyak lagi dari arah yang lain. Tapi yang dia lihat, yang 2,5% yang dipotong itu yang dia lihat. Habislah uang saya lagi. Dan pemikiran yang seperti ini tidak sepatutnya ada pada orang-orang yang beriman kepada Allah, karena sebenarnya yang mengatur harta kita itu sebenarnya bukan kita. Yang mengatur harta kita itu sebenarnya adalah Allah. Kita simpan uang di bank, alhamdulillah uang saya sudah banyak di bank. Kemudian dalam pikiran kita, saya perlu setiap bulan hanya 5 juta saja, 5 juta. Kalau uang saya 60 juta di bank, bermakna ini bisa untuk 1 tahun. Itu dalam pikiran dia begitu, angka-angka. Tapi dia tak tahu, boleh jadi 2-3 hari lagi dia sakit, pergi ke dokter, buat operasi, biayanya 60 juta. Yang tadi dalam fikirannya 60 juta baru akan habis dalam setahun, rupanya dalam 2-3 hari sudah habis. Tambah lagi dokter kata, ini 80 juta ini. Allah, mana pula cari 20 juta. Lihat, yang mengatur harta kita bukan kita. Yang mengatur harta kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah, yang mengatur harta, kemudian ada sekarang harta di tangannya, kemudian dia nafkahkan, maka tidak ada takut atas mereka, tidak pula mereka bersedih hati, karena sebenarnya yang mengatur harta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjadi pengajaran bagi kita dari pembahasan ayat-ayat yang menerangkan tentang menafkahkan harta ini, sepatutnya tidak membuat kita menjadi berat menafkahkan harta, apalagi bakhil dalam menafkahkan harta. Imam Ali karamallahu wajhah disebutkan sebagai sebab turun ayat ini oleh beberapa kitab tafsir. Imam Ali itu hanya punya 4 dirham saja, 4 dinar saja, tak ada lagi yang lain, 4 saja. Ketika turun ayat ini, maka 1 dinar disedekahkan pada waktu malam, 1 lagi dinar disedekahkan pada waktu siang, 1 dinar disedekahkan secara sembunyi-sembunyi, 1 dinar disedekahkan secara terang-terangan. Karena dalam ayat ini disebut 4, malam, siang, sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Punya 4 pula. Ini cukuplah ini untuk mengamalkan ayat ini. 1 di malam hari, 1 di siang hari, 1 secara sembunyi-sembunyi, 1 secara terang-terangan. Kemudian ketika Rasulullah bertanya, apa yang membuatmu melakukan seperti itu wahai Ali? Imam Ali menjawab, karena Allah menyebut 4, malam, siang, sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Aku mendapatkan seperti apa yang Allah sebutkan, karena setiap apa yang Allah sebutkan ia adalah sebagai janji yang ditunaikan. Aku tidak mau tinggal 1 pun dari yang telah disebutkan oleh Allah. Kalau aku menginfakkan harta di malam hari, tertinggal nanti yang siangnya. Kalau aku memberikan sembunyi-sembunyi, tertinggal pula nanti Allah menunaikan janjinya yang terang-terangan. Maka karena 4 disebut, keempat-empatnya ditunaikan oleh Imam Ali. Bagaimana? Kita punya harta? Punya. Bisa diberikan di malam hari? Di siang hari? Di waktu sembunyi-sembunyi? Di waktu malam?
bisa apabila kita melihat kepada yang memberikan harta itu kepada kita. Dahulu kita datang ke dunia ini bawa harta? Tidak. Allah yang berikan. Bermakna kalau Allah yang memberikan, Allah yang berkuasa dalam memberi harta. Kalau Allah berkuasa dalam memberi harta, Allah berkuasa pula untuk menariknya kembali. Berkuasa. Jadi kalau dibawa kepada kekuasaan, maka sebenarnya Allah yang berkuasa ke atas harta kita. Namun ketika Allah karuniakan harta itu kepada kita, nampaknya kita berkuasa. Sebenarnya tidak. Tinggal lagi sekarang kita ini mampu tidak menahan kehendak hawa nafsu yang ingin menahan harta tersebut. Mampu tidak memenangkan keimanan kita yang ingin menafkahkan harta tersebut. Menang iman, beruntunglah. Menang nafsu, merugilah. Dan ingat, harta itu tidak akan ada gunanya lagi apabila kematian telah tiba. Apabila kematian datang kepada salah seorang mereka, maka mereka pun mengatakan, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia kembali, supaya aku beramal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Ku tinggalkan banyak harta dahulu di dunia, ya Allah, tak sempat aku menafkahkannya. Kembalikanlah aku ke dunia, ya Allah, 5 menit saja akan hamba sedekahkan semua harta. Akankah kembali ke dunia? Tidak. Maka nafkahkanlah harta sebelum terlambat, sebelum kematian tiba. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini akan ada manfaatnya, insya-Allah. Ayat berikutnya pula lawan dari menafkahkan harta. Menafkahkan harta terpuji. Lawan dari menafkahkan harta, memakan riba, tercela. Seperti apa pula tercelanya riba, insyaallah kita akan bahaskan dalam pengajian yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.